Adapun untuk agenda, halo, Mas Fitro. Mas, boleh ke slide agenda, Mas? Sorry. Oh, sorry. Sebelum ke agenda, mungkin saya ingin bacakan dulu mengenai tata tertib di meeting point pada pagi hari ini. Bagi rekan-rekan yang sudah join, mohon mencantumkan nama lengkap di profil akun Zoom. Bukan nama panggilan ya, ini fungsinya untuk memudahkan moderator nanti ketika ada teman-teman yang ingin bertanya, kita bisa memanggil nama, kita bisa mengetahui namanya langsung, bukan nama panggilan. Yang kedua, mohon mengaktifkan video atau menggunakan foto profil pada saat sesi berlangsung. Itu fungsinya agar kita bisa mengetahui rekan-rekan value driver yang mengikuti meeting point pada pagi hari ini itu secara gender laki-laki atau perempuan, supaya tidak terjadi kesalahan penyebutan nama atau panggilan. Yang ketiga, selama pembicara menyampaikan materi, seluruh audio peserta akan kita mute oleh moderator. Ya, yang keempat, saat sesi diskusi atau tanya jawab, mohon dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat, atau apabila masih ada waktu, peserta dapat menggunakan fitur raise hand pada bagian partisipan, atau mengangkat tangan agar terlihat di layar atau video. Lalu kemudian peserta akan diizinkan oleh moderator untuk bertanya secara langsung. Yang selanjutnya, mohon mengisi absen dan feedback dengan menuliskan nama lengkap pada link berikut yang ada di bawah, atau yang nanti akan kita share di kolom chat. Selanjutnya, bagi peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat dapat menuliskan di form absen yang ada di link yang sama. Dan untuk e-sertifikat free untuk member PMOP dan berbayar untuk non-member. Selanjutnya, agenda pada pagi hari ini, yaitu next, Mas, mengenai perkenalan singkat, video perkenalan singkat mengenai apa itu PMO Profesional Indonesia atau PMOP, pengenalan profil pembicara yang akan disampaikan oleh moderator, kesimpulan, penyerahan sertifikat pembicara, dan update PMO Indonesian Award, lalu ditutup dengan foto bersama. Oke, selanjutnya, ini meeting point pada, oke, udah mulai ya. Meeting point ini sebenarnya adalah salah satu agenda ataupun aktivitas yang dilakukan oleh PMOP, yang dimana kita ada 5 aktivitas, mulai dari corporate visit, meeting point, campus visit, hangout, dan juga meeting point itu sendiri. Ya, mungkin bisa langsung dimulai aja, Mas Fitro, videonya.
Oke. Terima kasih Mas Fitro atas videonya. Saya tidak ingin berlama-lama waktu. Mungkin kita lanjut saja ke agenda utamanya, yaitu mengenai sharing session mengenai the role of PMO Insurance Industry yang akan dimoderatori langsung oleh Mas Akbar. Untuk selanjutnya, sesi ini akan saya serahkan ke Mas Akbar. Oke, ya. Silakan Mas Akbar. Terima kasih Mas Aditya Wicaksana atau kita biasa panggil Mas Awe. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertama-tama saya aturkan terima kasih banyak dulu. Terima kasih banget nih untuk teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua, rekan-rekan yang telah meluangkan waktu di Sabtu paginya ini yang seharusnya bisa buat istirahat tapi sudah hadir di sesi diskusi panel pagi ini. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat untuk membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Izin Bapak Ibu, nama saya adalah Akbar Azwir. Saya akan menjadi moderator dalam diskusi kita kali ini. Topik kita pagi ini adalah mengenai peranan PMO dalam industri insurance. Jadi dari awal meeting point MOPI diadakan pertama kali sampai ke sesi 17 ini banyak pembicara yang sudah kita hadirkan ya, datang dari berbagai industri. Namun memang kebanyakan datangnya dari industri IT dan telekomunikasi. Kayaknya dari sisi finance services mungkin dari Pegadaian Pak Udin pada saat itu. Nah, oleh karena itu kali ini kita beruntung nih karena kita kedatangan praktisi-praktisi dari dunia insurance. Industri asuransi sendiri adalah industri yang berkembang pesat di seluruh dunia dan melibatkan banyak pemain seperti perusahaan asuransi, pialang asuransi, dan agen asuransi. Industri ini menawarkan berbagai produk asuransi yang mencakup asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, properti, dan lain-lain. Banyak proyek yang dilakukan di industri asuransi seperti pengembangan produk asuransi yang lebih inovatif, peningkatan pengalaman pelanggan melalui aplikasi digital, dan pengembangan teknologi untuk mengurangi risiko kerugian. Selain itu, industri asuransi juga terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pelanggan, hukum dan regulasi, serta teknologi terbaru seperti AI dan blockchain. Tentunya keberadaan PMO atau Project Management Office berpeluang membawa manfaat bagi perusahaan-perusahaan dalam industri asuransi. Semoga diskusi kita pagi ini akan bermanfaat bagi kita semua. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa kita kedatangan dua praktisi nih dari industri asuransi, yakni ada Mbak Susan Nangoy. Selamat pagi Mbak Susan. Lalu juga ada Mbak Maya Wijaya dari Zurich Asuransi Indonesia. Pagi Mas, pagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Pagi semua. Izin saya bacakan profilnya, izin saya perkenalkan dulu satu persatu. Mbak Susan Nangoy saat ini menjabat sebagai Head of Project Management Office di AXA Mandiri Financial Service. Sebelumnya beliau telah berkarya di banyak perusahaan, di antaranya yakni IBM, Kaskus, dan juga BlackBerry. Beliau merupakan lulusan dari Milwaukee School of Engineering dan University of Birmingham. Oke, selamat pagi Mbak Susan. Pagi. Telah hadir juga di antara kita yakni Mbak Maya Wijaya. Beliau saat ini menjabat sebagai Executive VP dan Head of PMO di Zurich Asuransi Indonesia. Memiliki pengalaman lebih dari 19 tahun dan sebelumnya mostly di multinational insurance company seperti di Generali, FWD, FWD atau FWD, Cigna dan AIA. Dan ini kali ketiga memimpin sebagai Head of PMO atau Head of Project dalam karirnya. Merupakan lulusan dari Telkom University dan Universitas Mercu Buana. Oke, selamat pagi juga Mbak Maya. Ya, izin kita mulai diskusinya. Jadi Bapak Ibu semua, format kali ini kita tidak akan ada presentasi atau pemaparan dari expert panel kita, namun kita langsung start diskusi. Di dalam diskusi ini saya akan mulai menanyakan beberapa pertanyaan yang yang nantinya tentunya akan kita kembangkan dan mungkin akan kita elaborate lagi. Saya juga mengundang Bapak Ibu jika ada pertanyaan
bisa disimpan dulu mungkin nanti karena pada saat di sesi Q&A kita akan kita akan buka sesi Q&A untuk tanya jawab dengan Mbak Susan dan Mbak Maya sebagai anggota panel kita. Semua pertanyaan nanti saya akan moderasi, bisa saya potong atau bisa saya expand nanti sesuai dengan kondisi. Kurang lebih begitu, Bapak Ibu semua. Izin, Mbak Maya, Mbak Susan, selamat pagi. Untuk mulai nih, mungkin bisa saya ke Mbak Susan dulu deh. Mbak Susan bisa tolong ceritain dikit nggak sih tentang PMO di perusahaan Mbak Susan kali ini seperti apa sih gitu? Mungkin bisa diceritain Oke. struktur organisasi kayak gimana dan PMO itu berada di apakah ada di direktorat khusus atau seperti apa sih? Dan timnya itu ada berapa orang? Mbak Oke. Susan? Kalau Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, untuk menjawab pertanyaan Pak Akbar, PMO di PT Aksa Mandiri Financial Service atau yang biasa kita singkat IMFS itu adanya di bawah Departemen Sistem Teknologi. Jadi kita kerjanya hand in hand sama IT gitu. Nah, dari PMO-nya kita sendiri, kita sekarang anggotanya ada sekitar 15 orang, tapi itu total mungkin sekitar sekitar 10 lah itu PM-nya, tapi the rest itu lebih ke arah support-nya gitu. Jadi dari finance, dari vendor management dan sebagainya. Begitu, Mas. Oke. Maaf, tadi sempat disebutkan ada PM-nya juga ya di dalam tim Mbak? Yes. Oke. Yes. Kalau Jadi dari PMO-nya doang mungkin lebih ke arah akunya, terus tapi di bawah nanti saya yang membantu untuk mengarahkan PM-PM ini begitu dengan proyek-proyeknya yang ada di Aksa Mandiri. Oke, menarik. Oke, terima kasih banyak Mbak Susan. Mbak Maya, gantian Mbak Maya. Kalau di tempat Mbak Maya gimana Mbak? Ya, kalau di kami PMO itu under COO. Jadi jadi kita berdiri sendiri. Tuh. Dan saat ini sih tim kami tidak sebanyak mungkin dengan Mbak Susan ya. Jadi tim kami sekitar 6 orang. Semuanya role-nya kita menjalankan double, jadi as a PM juga, as a PMO juga gitu loh. Selain nge-lead project, berarti kita juga menjalani misalnya ya nantilah ya beberapa role PMO yang kita jalani di organisasi lah. Oke. Berarti sama kayak Mbak Susan juga ya bahwa di dalam peranan PMO-nya sendiri di tempat Mbak Maya itu ada fungsi project management juga, jadi ada fungsi mengelola project langsung juga. Benar. Direct PMO ya. Dari PMO, oke. Oke. Nah, bisa ceritain juga nggak? Ini kita kan pingin kenal dulu, pingin tahu banget nih gitu seperti apa sih tipikal project di dalam ataupun jadi pada background-nya sebenarnya kan PMO itu kan sesuatu yang sifatnya unik. Bahkan PMO yang ada di dalam satu industri yang sama, dari pengalaman kami, misalnya ada 3 perusahaan dari industri telekomunikasi. Bisa jadi PMO-nya bukan bisa jadi lagi pada saat waktu itu kami observasi, PMO-nya totally different antara si perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3 itu PMO-nya totally different. Dan itu it's fine because karena PMO itu kan sangat harus mengadaptasi environment di mana dia berada. Nah, itu yang membuat jadinya PMO itu menjadi menarik dikarenakan implementasi PMO di masing-masing organisasi beda. Dan itu juga menjadi insight menarik buat kami yang di luar industri asuransi yang jadi pengen tahu nih sebenarnya. Emang kalau di industri asuransi itu PMO-nya kayak gimana sih gitu. Dan kebanyakan ngurusin apa gitu. Nah, kalau di tempat Mbak Maya sendiri saat ini kebanyakan tipikal proyeknya yang dikelola seperti apa sih Mbak? Oke, kalau proyek di PMO mungkin saya gambarannya lebih ke overall untuk insurance industry yang saya pernah bekerja kali ya. Jadi
kita handle project-project yang ada IT dan non-IT gitu. Jadi misalnya non-IT kadang-kadang related to area HR misalnya, atau area kayak kita mau pindah building misalnya gitu, itu termasuk yang kita kategorikan as project. Jadi kayak facility itu termasuk project juga, dan ada threshold investment tertentu tuh Mas Akbar yang masuk ke kategori PMO gitu. Jadi kalau dari IT-nya sendiri beragam sih, jadi ada yang tapi semua memang ada threshold-nya, tapi beragam, bisa jadi project, bisa jadi program, tapi PMO kita so far yang saya manage benar yang kayak tadi Mas Akbar bilang, kita memang tailor ya berdasarkan kebutuhan company. Jadi mungkin di area project yang saya pernah handle di 3 perusahaan berbeda yang sama-sama industri juga, approach-nya juga berbeda Mas Akbar. Jadi ada PMO yang benar-benar handle end to end, maksudnya the whole company projects atau company strategi. Tapi saya pernah juga berada di company yang PMO-nya itu atau PM-nya itu ada di masing-masing function gitu. Dan tidak bisa mungkin diinformasikan bahwa yang ini better than the other kan, karena kan semua tergantung dengan strateginya company. Jadi saya pernah berada di kondisi yang as a PMO organization, enterprise PMO, ada juga yang saya PMO yang report waktu itu saya ke CMO gitu. Jadi cuma handle project-project under CMO function gitu. Oke. CMO di sini Chief Marketing atau? Ya, Chief Marketing. Oke, that's interesting. PMO di bawah CMO. Saya izin Mbak Susan, saya gali di Mbak Maya dulu ya. Iya, silakan. Yang ada PMO di bawah CMO, PMO di bawah CMO lucu juga ya. Waktu itu apakah ada PMO lain juga di bawah fungsi yang lain atau ada juga ya? Ada, under COO juga ada gitu. Oh, oke. Itu ya gitu. Jadi makanya ada, tapi namanya waktu itu jadi kayak di area project itu jadinya ada di beberapa function, tapi yang di SMO itu yang under COO gitu. Jadi kita head of project, tapi head of project di under CMO misalnya, ada yang di under kayak gitu sih di insurance, Mas Akbar. Oke. Saya yakin teman-teman udah mulai banyak pengen nanya, gatel, simpen dulu, catat dulu, nanti ada sesinya ya untuk teman-teman yang pengen nanya. Masih di Mbak Maya dulu. Tadi kan sempat disebutkan di salah satu PMO yang sempat dikepalai oleh Mbak Maya, ada PMO yang proyeknya itu tidak hanya IT tapi juga ada non IT, bahkan misalnya tadi kayak pindah-pindahan gedung gitu kan, pindah-pindahan kantor juga masuk. Mungkin ada proyek-proyek lain yang non IT yang lain mungkin. Dan itu fungsi project manajemennya atau CPM-nya itu ada di bawah PMO berarti kan? Karena tadi sempat. Jadi kalau di kami biasanya kita bagi threshold-nya, jadi ada misalnya ya di threshold tertentu itu yang misalnya let's say dari 100 misalnya di atas 50 gitu ya, itu project memang kita monitor, tapi ada as a PMO lead, ada PMO monitor, which is PM-nya itu tidak under PMO, tapi PM-nya itu di under function-function, tapi kita monitor project tersebut, project-project tersebut gitu. Tapi ada yang below that threshold kita nggak manage sama sekali dan kita tidak monitor gitu. Jadi kalau kebetulan yang project tadi diinfokan yang pindah-pindahan itu waktu itu PM-nya tidak direct tim PMO. Ya itu saya penasaran di situ karena kan it relates to memang PM itu tidak mesti menjadi expert detail dari project yang dikelola sama dia gitu kan, tapi kalau nggak tahu background-nya kan juga repot juga gitu kan. So it's very interesting karena tadi Pak, kalau misalnya semua yang dikelola oleh PMO itu adalah IT dan non IT, berarti kan harus di maintain juga nih beberapa expertise yang berbeda-beda di pasukannya PMO gitu. Oke, terima kasih Mbak Maya. Sekarang saya ke Mbak Susan. Mbak Susan, boleh diceritain Mbak Susan kalau dari sisi Mbak Susan seperti apa tipikal project yang dikelola? Oke. Karena PMO di IMFS itu under sistem teknologi, which is under CTO, makanya mostly project yang kita handle itu project IT sih, gitu. Memang ada 1-2 yang memang bukan project IT karena mungkin harus menghandle semua
semua part dari company itu sendiri, tapi cuman bisa dihitung dengan jari lah yang itu. Mostly kita lebih ke arah digital transformation gitu. DX ya, digital transformation. Kalau bahasa kerennya DX. Oke. Dan tadi berarti kan dari Mbak Maya kan dari Mbak Susan adalah PM-nya under di PMO kan gitu kan. So, untuk project-project yang let's say misalnya ada yang tiba-tiba muncul non-IT project gitu, itu masih tetap berusaha dikelola oleh teman-teman yang ada di PMO, atau seperti Mbak Maya tadi bahwa ini project yang ini gue nggak ada capability-nya nih, bisa dulu aja kayak gitu, yang manage gue tinggal monitor doang, misalnya kayak gitu. Itu lebih tergantung mandate dan tergantung keputusan dari upper management juga sih. Jadi misalkan tadi ya kita juga diskusi dengan mereka apakah dari situ kita punya capability untuk menghandle project-project yang seperti mungkin di luar IT gitu. Karena memang mainly tadi seperti aku bilang, karena kita portfolionya kebanyakan IT, jadi PM-nya background-nya juga mostly IT background kan gitu. Iya. Dan memang sesuai tren saat ini pun juga kan pergerakan digital transformation segala macam, memang saat ini kebanyakan project-project yang sifatnya kompleks adalah project IT dan teknologi related ya. Iya, betul. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini terkait dengan PMO, peranan PMO sebagai service provider, peranan PMO yang memberikan layanan yang tentunya bermanfaat untuk memastikan kesuksesan proyek atau inisiatif di organisasi. Saya ke Mbak Susan, boleh diceritain Mbak Susan, PMO-nya ngapain aja sih biasanya gitu? Layanan-layanannya apa aja sih yang biasanya disajikan untuk organisasi? Mungkin nggak perlu terlalu spesifik, karena bisa jadi ada hal-hal yang nggak boleh terlalu di-share, nggak apa-apa. Tapi mungkin high level-nya aja. Oke. I think first of all kalau kita lihat dari life cycle-nya sendiri, project itu gimana. Jadi kita bantu dari inisiatif-inisiatif dari macam-macam departemen di company kita, itu mana yang prioritasnya menjadi project. Terus dari situ sendiri kita juga seperti dari prioritasnya, obviously setelah itu kita come with timeline kan, jadi yang mana yang akan dikerjakan di Q1, Q2 dan sebagainya. Terus obviously kita juga keep up with the monitoring sama monitoring sama reporting lah gitu ke manajemen, ke stakeholder, itu kita manage dari PM-nya juga gitu. Oke. Saya langsung lompat dulu ke Mbak Maya, nanti saya akan balik lagi mengenai itu Mbak Susan. Mbak Maya silakan Mbak, kalau di tempat Mbak. Mas Akbar. Ya. Sempat freeze ya? Oh, saya freeze ya tadi ya. Oh, maaf. Kayaknya saya mungkin. Kok kayaknya saya sendiri yang. Oke, silakan. Sorry. Iya. Oke. Mbak Maya bisa copy saya? Bisa clear kok. Siap. Kalau gitu terima kasih Mbak Susan. Nanti saya akan kembali lagi ke Mbak Susan. Saya sekarang ke Mbak Maya dulu. Dari Mbak Maya gimana Mbak? PMO-nya kebanyakan biasanya ngapain sih gitu? Yang mungkin di 3 company yang saya pernah jalanin ya, kebetulan dapat area project itu atau PMO-nya itu benar-benar kita mulai dari scratch gitu. Jadi benar-benar dari posisi tidak ada gitu. Jadi what we did gitu adalah pertama kita develop framework-nya dulu. Kita bikin SOP, kita bikin guideline, kita bikin templates, dan saya hire PMO yang bisa mensupport saya gitu ya. Terus bikin berarti namanya framework, kita bikin apa yang menjadi role in the organizations, dan itu tentunya perlu dapat strong support yang besar dari manajemen gitu ya untuk ensure bahwa itu jalan. Terus satu, kedua yang kita berikan adalah termasuk planning untuk key strategic project apa aja yang akan kita jalani di upcoming years gitu. Jadi mungkin saya misalnya datangin ke dan ini di organisasi yang bukan hanya satu aja gitu ya. Jadi datangin ke masing-masing chief dari key strategic project-nya CEO misalnya dalam
short until medium term gitu ya, 3 sampai dengan 5 tahun ke depan beliau strateginya apa gitu. Jadi itu kan diturunkan ke masing-masing chief-nya beliau kan gitu. Nah, itu terus kita datang ke masing-masing chief-nya itu nanyain dari area misalnya area marketing, in order to achieve that goals gitu ya, beliau ada project apa planningnya tahun ini, tahun depan kayak gitu. Begitupun ke area-area yang lain. Terus kita kumpulkan. Nah, kita punya dong satu sort of list project. Nah, itu yang akhirnya diprioritaskan. Diprioritaskan menurut benefitnya terbesar terhadap organisasi. Lalu dipilihlah dari key strategic project itu yang akan dijalankan. Nah, selain itu mungkin karena kita tahu bahwa tadi ya you got to the right dot Mas Akbar. Jadi memang kompetensi orang, pemahaman orang terhadap project management di organisasi kan berbeda-beda. Ada yang udah advance, ada yang masih intermediate gitu, ada yang mungkin lebih lower than it. Jadi PMO memprovide juga, kita strengthen, kita punya capability di project management, kita provide training, kita ada coaching untuk PM-PM yang di luar PMO organization ya gitu. Jadi kita ada baik itu hybrid ataupun agile, kita lakukan ada workshop sampai dengan level manajemen, kita kayak refreshing tentang agile leadership itu Mas Akbar. Nah, apalagi ya, kita bikin juga kayak kita benchmark kematangan project management maturity kita sih di organisasi terhadap ya competitors ataupun terhadap industri ya, industri. Dan tadi selain sebenarnya dari sisi kita sebutnya PMO Academy gitu ya. PMO Academy sebenarnya itu berfungsi bukan hanya untuk non PMO tapi termasuk PMO. Jadi kayak kita build in, kita punya kompetensi juga, kita ada certifications gitu yang kita encourage ke tim PMO sih untuk keep up with kebutuhan gitu ya dengan kondisi yang makin dinamis nowadays gitu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Maya. Jawabannya insightful banget. Saya mau sedikit follow up. Ini juga menarik karena tadi kan Mbak Maya sempat mention tentang agile. So, karena memang kebanyakan proyeknya kan baik di tempat Mbak Maya dan tempat Mbak Susan kebanyakan kan teknologi dan IT related project, developing something new. So, assumption saya pastinya menggunakan agile framework 1 atau 2 yang saat ini banyak digunakan. So, dari pengalaman Mbak Susan sendiri, saya mungkin ke Mbak Susan gitu. Apa sih tantangan yang dihadapi pada saat let's say trying to introduce the agile way of working di tempat Mbak Susan? Oke, mungkin yang paling challenge adalah tadi saya agree banget sama Mbak Maya sebutkan semua coaching, training itu juga perlu dilakukan di sisi bisnis juga sih gitu. Betul. Dan dari upper management juga gitu loh. Soalnya anyways pengertian atau pemahaman orang tentang agile, tentang PMO itu juga berbeda-beda gitu kan. Ada yang anggap udahlah semua dikerjain, udah gitu aja gitu. Terus tapi tadi kalau menjawab pertanyaan Mas Akbar, ya challenge untuk menerapkan agile di tempat kita lebih ke arah yaitu pemahaman dari orang-orang itu. Apa agile itu? Gimana kalau dalam satu sprint itu ya kita punya waktu benar-benar cuma let's say 2 minggu untuk menyelesaikan how many tasks dengan how many points. Terus kalau ada scope baru ya berarti harus ada yang di sacrifice gitu kan. Bukan berarti agile meaning like every 2 weeks direction change gitu. Gitu. Oke, siap. Paling itu. Terima kasih Mbak Susan. Ke Mbak Maya gimana Mbak? Tantangan apa sih yang dihadapi pada saat mau mengenalkan agile way of working gitu? Pertama mungkin kalau dari
kami ya waktu itu ya, tiap individunya juga mungkin dari manajemen, makanya kita biasanya ada lakukan refreshment training. We believe bahwa beliau-beliau dalam masa karirnya pasti udah banyak pengetahuan tentang agile juga. Nah, kita cuma realign aja, restandardize pengertian kita bersama. Itu dari sisi agile leadership-nya. Mungkin itu salah satu tantangan utama ya, karena kan beliau-beliau ini yang menjadi key stakeholders dari proyek-proyek kita kan, gitu. Betul. Jadi untuk get the support dengan mungkin metode yang akan kita lakukan. Kemudian mungkin challenge keduanya adalah mungkin ada organisasi di insurance yang sudah benar-benar mendedicatedkan tim untuk menjalani proyek agile. Tapi ada juga yang mungkin yang company yang pernah saya berada juga ada yang belum benar-benar dedicated tim gitu loh. Sementara as you know agile kita harus benar-benar fully dedicated tim kan gitu. Jadi di insurance banyak yang masih kayak dia tetap melakukan, jadi tim apa namanya, tim yang terlibat, karena again di kami kan bukan hanya IT aja gitu kan, tim kami yang terlibat itu bisa jadi kan non IT, jadi dia harus membagi waktunya untuk menjalankan project dengan way of working yang agile tadi, dan juga BAU-nya dia gitu loh, Mas Akbar. Jadi that's one of the challenge yang kita hadapi saat ini gitu loh. Jadi apalagi kalau atasan mereka ini memberikan ada other priorities juga, so itu yang mungkin kita hadapi saat ini sih. Kusut ya. Tapi Mas Akbar, sorry. Silakan Mbak Susan. Saya cuma mau bilang agree banget sama yang itu juga. Jadi kayaknya memang pemahaman dari upper management juga harus sesuai dengan align dengan kita, supaya mereka ini yang dari bisnis juga bisa dikasih KPI yang sama gitu loh. Jangan jadi prioritasnya tadi seperti Mbak Maya bilang, ada BAU ada, tapi ya prioritasnya juga harus disesuaikan gitu. Iya, betul. Apalagi kadang-kadang juga yang sering kejadian juga, sepakat dengan Mbak Maya dan Mbak Susan, dan yang sering kejadian kadang-kadang product owner yang hilang sering kan. Karena yes kan? Oke. So it's a common theme, it's a common challenge. Common challenge sih. Kayaknya di most of the organization mungkin kayak begitu ya. Oke. Tapi memang setiap retrospektif kita kan selalu prosesnya apa yang perlu diperbaiki segala macam, dan in the next sprint lagi kita biasanya kayak kondisi yang tadi Mas Akbar mention, biasanya kita udah langsung improve sih gitu. Oke. Saya mau coba masuk ke industrinya sendiri saat ini, karena setiap industri kan akan datang dengan tantangannya masing-masing gitu. Kadang-kadang dapat windfall, kadang-kadang lagi musim kering gitu kan. Bagaimana sih kondisi industri asuransi saat ini di 2003 and onwards gitu? Mungkin dari Mbak Susan dulu, dan kira-kira PMO teh mesti ngapain gitu kalau trennya asuransi seperti ini, kira-kira PMO menurut Mbak Susan mesti ngapain? Oke. Ada dua hal kalau dari industrinya sendiri. Yang pertama, ini pemahaman orang tentang asuransi. Sepertinya sekarang ini orang Indonesia udah mulai mengerti apa artinya asuransi dan apa pentingnya asuransi. Jadi asuransi itu bukan lagi kebutuhan sekunder yang kalau punya duit lebih baru belilah gitu. Tapi mereka juga punya kebutuhan sebagai jaga-jaga, kalau misalkan one day roda nggak di atas terus gitu kan, something happen, bisa ada backup plan lah gitu. Nah, dengan adanya asuransi, kebutuhan asuransi yang makin tinggi, itu juga membuat kita di perusahaan asuransi untuk berinovasi sama transformasinya lebih cepat gitu. Karena juga ya bukan tools-tools yang menghadapi nasabah doang, tapi juga yang di dalam nih, yang di operationnya segala macam. Kalau everything masih di doing it manually, ya manpower-nya juga teler lah gitu kan. Jadi kalau aku mau bilang dari
industrinya sendiri, asuransi ini suatu yang berkembang gitu. Walaupun mungkin orang banyak nggak tahu ya, atau nggak kelihatan karena kayak aku bilang, mungkin orang Indonesia tuh pemahamannya masih asuransi itu ya buat orang-orang yang masih punya duit lebih. Tapi kayaknya udah mulai shifting nih gitu. Jadi makanya kebutuhannya makin cepat nih dan makin dituntut untuk berinovasi lebih cepat lagi. Oke. Dari Mbak Maya gimana Mbak pendapatnya Mbak? Oke. Kebetulan sih kalau per data OJK 2021 saat ini sih penetration insurance di Indonesia masih kita bilang considerably low ya, masih sekitar 3,2%. Jadi ini adalah opportunity yang bagus sebenarnya untuk insurance berkembang di Indonesia. Banyak insurance yang baru, mungkin teman-teman sering ada Rojai atau apalah, banyak yang berdatangan baru gitu ya. Jadi I think secara industri insurance di Indonesia memiliki peluang besar gitu. Of course dengan peluang ini definitely akan menimbulkan banyak challenge lah ya. Nah, dari konteks challenge yang Mas Akbar tanyakan, menurut saya kita perlu untuk improve financial literacy. Karena understanding orang terhadap insurance tadi Mbak Susan sempat singgung berbeda-beda gitu kan. Dengan improve literacy, financial literacy, kebutuhan akan insurance, hopefully itu bisa benar-benar mungkin men-trigger kemajuan insurance di Indonesia. That's one. Second, mungkin sekarang ya resesi global nih. Kita masih ngejalanin, cuma kita nggak tahu ini how big the impact will be later in this year gitu kan ke insurance gitu. That's one of the challenge juga. Mungkin yang ketiga saya lihatnya adalah dari sisi produk-produk asuransi. Oh ya, by the way, saya dari asuransi umum ya, mungkin Bapak Ibu yang mungkin belum tahu bedanya asuransi jiwa kan mengcover kerugian dalam kondisi kesehatan jiwa gitu. Kalau saya dari asuransi umum, jadi kalau Bapak Ibu mau asuransi mobil gitu ya atau rumah, nah itu di kami. Anyway, challenge berikutnya adalah mungkin bagaimana kita tetap bisa sustain bersaing bersama industri yang lain gitu, dengan tadi ada product innovations yang mengutamakan customer centricity, inovasi baru, karena kan sejak kondisi COVID ini kan kebutuhan masyarakat Indonesia sudah switch gitu ya, yang tadinya mungkin butuh face to face, sekarang apa-apa mau singkat, mau cepat, semuanya udah mobile gitu loh. Nah itu yang perlu benar-benar swift, bukan hanya form aja yang pindahin ke digital, tapi benar-benar prosesnya juga harus berubah. Dan itu yang mungkin tidak mudah buat perusahaan-perusahaan yang sudah well established, misalnya asuransi juga gitu. Jadi kan banyak investment dibutuhkan untuk transformation tersebut sih, Mas Akbar gitu. Betul. Saya juga mau tambahkan juga nih untuk sedikit elaborasi bahwa kan kalau di bank sendiri sudah terdisrupsi dengan adanya bank digital. Betul. Kan? Orang sudah dimudahkan untuk membuka rekening, nggak perlu lagi datang ke cabang, langsung aja gitu kan. Dan butuh beberapa tahun untuk bank konvensional untuk mengejar, kan ada yang duluan ya gitu ya, nggak usah nyebut merek lah gitu, tapi yang si J itu butuh beberapa tahun sebenarnya untuk si siapa namanya yang konvensional ataupun bank lain untuk mengejar, dan si yang pendahulu itu tentunya menikmati beberapa benefit, certain benefit gitu. Nah, sepakat nggak sih, saya ngelihat sebenarnya industri asuransi ini sendiri pun sebenarnya punya peluang yang besar untuk seperti kata Mbak Maya tadi, tidak hanya formnya saja yang dipindahkan ke digital gitu, tapi bisnis prosesnya pun didigitalisasi, dipermudah, di-streamlining, sehingga proses nasabah atau klien untuk berinteraksi dan menggunakan dalam pembelian dan menggunakan produk layanan insurance itu pun jadi berubah total menjadi sesuatu yang lebih streamline, lebih mudah. Terlebih-lebih saya ngelihatnya lagi, mungkin kalau yang
life insurance atau health insurance mungkin sedikit lebih duluan ya, dibandingkan yang general insurance nih, yang karena general insurance kan kebanyakan juga produknya sedikit lebih, nggak tahu ya, saya salah ya kalau saya bilang lebih complicated dibandingkan life. Mungkin tolong dikoreksi nanti kalau itu. Silakan, mungkin pendapatnya Mbak Susan, silakan. Kalau dari saya memang betul sih, terutama ya kalau Aksa Mandiri kan kebanyakan asuransi jiwa ya. Jadi memang kita itu juga harus ya kayak tadi aku bilang, kita digital transformasi bukan di depannya doang, bukan yang customer facing doang, tapi juga di dalamnya seperti dari operationnya, dari finance-nya dan lain-lain gitu. Karena ya untuk menghasilkan suatu produk atau menghasilkan suatu layanan atau service ke nasabah yang mantep, apalagi ya kayak tadi Mas Akbar bilang nih, bank aja udah banyak yang digital. Kalau kita nggak menyesuaikan dengan itu, kita akan tertinggal berapa tahun ke belakang gitu loh. Juga mungkin dengan cara jualannya, mungkin kita nggak bisa benar-benar 100% mengandalkan face to face, tapi in person, tapi harus bisa menggunakan video, terus mungkin recording segala macam, terutama supaya comply dengan OJK punya peraturan gitu. Paling itu sih, saya ngelihat banget kebutuhan ini yang sebenarnya membuat kita dan untuk lebih berpikir berapa tahun ke depan, jangan cuma setahun doang gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Susan. Dari Mbak Maya gimana Mbak? Menurut pendapat saya sih, mungkin somehow saya thank you Mas Akbar, tadi kan Mas Akbar bilang mungkin asuransi general mungkin masih lebih a bit, that's fine, itu kan tiap orang persepsinya bisa berbeda, that's fine. Mungkin dari sisi yang saya mau highlight di sini adalah sebenarnya opportunity-nya masih banyak untuk mengejar yang tadi ya. Jadi biar kita, kalau mungkin ada masyarakat yang mungkin masih nganggap bahwa insurance general masih belum so inovatif gitu, tapi sebenarnya banyak potensi opportunity, misalnya contoh Mas, partnership. Let's say kita partnership dengan unicorn yang sebenarnya di dalam jualannya mereka itu kan ada unsur insurance-nya juga, misalnya yang hijau lah, yang orange lah, pengiriman kan ada insurance gitu. Jadi kita bisa leverage dan tapping those segment sebenarnya gitu. Jadi mungkin namanya insurance not necessarily harus build our own applications to be able untuk kita enhance kita punya market gitu, tapi leverage those kind of partnership juga yang mungkin bisa, dan kita udah ada di sana gitu, termasuk misalnya travel applications yang mungkin name it apalah, ada yang warna biru itu ya, kita sudah ada di situ juga. Jadi untuk berinovasi, menyediakan layanan yang banyak customer cari gitu ya, gitu. Jadi mungkin mereka karena ada kebutuhan membeli sesuatu dan mereka baru timbul, oh I need something yang bisa insure rasa nyamannya mereka gitu loh. Jadi itu yang kita harus tapping gitu. Instead of kita build our own app sendiri ya mungkin bisa membutuhkan waktu lebih panjang dibanding partnership tadi juga gitu. Tapi kita perlu mengembangkan itu semua sih Mas Akbar, tergantung priority-nya juga gitu. Iya. Ya, terima kasih Mbak Maya. Saya kayak juga mesti klarifikasi dikit nih. Maksud saya tadi complicated itu dikarenakan general insurance itu produknya ranging-nya banyak banget. Banyak banget. Dari yang tadi insurance paket gitu ya, sampai yang waktu saya kerja di perusahaan di industri batubara, itu kan alat beratnya juga diasuransikan ke general insurance kan gitu kan. Itu kayaknya yang klausalnya masih banyak sih. Klausalnya masih banyak. Ini gimana mau diotomatisasi nih kayak gini gitu kan prosesnya. Ya itu. Tapi udah ada proses revamp kok. Udah banyak di insurance yang melakukan proses revamp untuk syarat, dan somehow ada area-area yang sudah di-approve juga oleh OJK gitu. Karena kan semua itu mandat gitu ya. Demi perlindungan ke customer sebenarnya tujuannya. Ya, sepakat.
Oke, udah nggak terasa waktunya udah jam 11 aja loh. Ini kalau mau dilanjutin, pertanyaan terakhir deh dari saya, mungkin nanti kita buka peluang untuk teman-teman untuk kita juga open discussion. Eh, Boleh di-share nggak tips dan ataupun pengalaman ataupun tips dan trik ini buat teman-teman yang ingin seperti Mbak Maya dan Mbak Susan jadi head of PMO di perusahaan yang oke gitu kan. Itu apa sih yang mesti disiapkan gitu buat teman-teman ini gitu. Supaya bisa jadi kayak Mbak Maya dan Mbak Susan. Panas banget gak sih? Tapi gak apa-apa, silakan share. Saya start dengan Mbak Susan dulu kan. Oke, kalau dari saya sih open minded ya, maksudnya Oke. harus open mind. Mungkin kayak tadi Mas Akbar juga waktu perkenalan bilang, saya kan lebih banyak kerja dulu di IT company kayak IBM, BlackBerry dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya asuransi ini suatu industri yang baru buat saya. Jadi saya harus banyak belajar, harus banyak mencoba mengerti, mendengarkan orang, nggak bisa cuman kekeh dengan pikiran saya sendiri, gimana caranya, mungkin apa yang dilakukan di IT company itu benar, belum tentu di insurance benar. Terus udah gitu, yang saya find very useful juga, saya mesti nempelin nih orang-orang bisnis juga, jadi supaya bisa dengerin kemauan mereka apa, kebutuhan mereka apa, needs mereka apa gitu loh. Jadi jangan apalagi sebagai PMO ya, kayaknya nggak bisa kita cuman di dalam gua kita sendiri gitu, ya berkutat sendiri gitu. Jadi mesti open minded kalau aku bilang sih. Oke, very interesting. Terima kasih Mbak Susan. Mbak Maya gimana Mbak Maya? Kalau saya sebenarnya merasa saya belum jadi siapa-siapa. Asal bisa aja. Masih jauh, masih jauh. Aja. So, saya paling cuma berusaha untuk menjadi diri saya yang lebih baik dari yang kemarin gitu ya. I don't want to compete with anyone. Tapi yang mungkin yang dari dulu saya paling cuma punya perencanaan lah ya dan tujuan saya mau ke mana gitu. Dan saya mau istirahat dari industri ini kapan, jadi harus ada goal lah, mana kuda itu aja. Jadi kalau udah tahu tujuannya apa kan kita udah bisa bikin planningnya mau sampai dengan situ berapa lama, sampai ke sini berapa lama kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak. Mbak Maya dan Mbak Susan. Izin Mbak Maya, Mbak Susan, kita open question mungkin ya ke teman-teman audiens. Silakan Silakan. Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan silakan raise hand. Nanti kita akan minta untuk open mic untuk nanya langsung. Saya lihat Pak Roni nih yang duluan, salah satu suhu kita juga, senior kita nih Pak Roni. Silakan Pak Roni. Selamat pagi Mas Akbar, selamat pagi teman-teman, Mbak Pagi, Maya, Pak. Mbak Susan, selamat pagi. Pagi Pak Roni. Paparan sangat menarik. Mbak Susan, Mbak Maya, saya cuma ingin tahu aja, kalau di tempat Mbak, kontribusi PMO terbesar dalam pertumbuhan perusahaan apa Mbak, kira-kira Mbak? Kalau boleh di-share Mbak Susan dan Mbak Maya, itu aja. Terima kasih Mbak sekalian Mas Akbar, thanks banyak. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan sederhana tapi susah jawabnya nih. Silakan siapa dulu? Mbak Maya dulu. Boleh. Oke, kontribusi besar mungkin karena di PMO kan biasanya memang handle project yang key strategic project ya. Jadi satu investmentnya besar dan itu melibatkan banyak stakeholder di mana resources jadi terfokus ke situ kan ya gitu. Jadi makanya once ini misalnya projectnya launch dan it's become one of the achievement of the organizations juga gitu loh. Itu dan selama prosesnya benar, tidak hanya mengutamakan bahwa cepat aja, itu sih yang mungkin merupakan salah satu kontribusi yang dari PMO dan of course bukan hanya PMO ya, karena namanya project kan across functions punya result sih.
gitu, yang akhirnya itu ternyata bisa benar-benar achieving goals company yang memang sudah di-planningkan dari awal. Itu sih hopefully menjawab kalau dari Oke. saya. Terima kasih Mbak banyak, Maya. Mbak. Hmm. Terima kasih. Mbak Susan silakan. Mau coba Oke, jawab juga? kalau dari saya almost similar sih. Jadi memang betul kita dari PMO itu kontribusinya meng-align-kan semua inisiatif-inisiatif dan mendengarkan apa yang memang menjadi prioritas perusahaan dan apa yang menjadi vision dari perusahaan. Jadi at the end kalau memang kalau project ini berhasil, ini kan menjadi achievement yang besar nih buat company. Itu juga automatically jadi achievement dari kita sendiri dari PMO-nya gitu. Oke, Oke, terima kasih Mbak terima Susan. kasih banyak Mbak Mas Akbar. Terima kasih, Ya, sangat insight-nya sangat bagus. Thanks. ya siap. Terima kasih juga Pak Roni. Lanjut, saya lihat di sini di chat ada Mbak Silvi. Ini Bu Silvi adalah dari BRI Asuransi. Pagi Bu Silvi, semoga sehat-sehat ya. Ini ada pertanyaan, mohon sharingnya langkah apa yang dilakukan, yang bisa dilakukan untuk menjalankan peran orkestrasi proyek strategik dan surroundingnya. Bu Silvi mungkin bisa open mic untuk lebih elaborate pertanyaannya. Ya, baik. Selamat pagi Pak Akbar, Selamat sehat-sehat pagi ya. Bu Silvi, Amin. Ya, alhamdulillah salam amin. kenal Ibu Susan dan Mbak Maya. Jadi kami di BRI Insurance ini juga menghandle strategi inisiatif ya, terutama terkait dengan strategi inisiatifnya induk. Nah ini memang ya orkestrasi di sini adalah sebetulnya dimungkinkan beberapa proyek itu bisa ditarik menjadi satu kesatuan dan bagaimana support dari tim yang terkait gitu. Nah, bagaimana menghandle-nya? Pasti ada kendala-kendala. Oke, Gimana kira-kira ya. clear apa enggak, Pak? Ada yang mau coba jawab, Mbak Susan atau Mbak Maya? Ya, Oke, silakan Mbak Maya dulu deh. Mbak Susan dulu Ya, silakan. kalian gantian Mbak Susan sekarang. Oke. Kalau dari saya mungkin untuk proyek-proyek yang memang bisa dijadikan satu dan memang melibatkan beberapa pihak, memang ini lebih dari strategi dari PMO-nya sendiri, gimana kita harus bisa komunikasi nih sama stakeholder-nya, terus dan menjelaskan alasan pro and cons-nya kenapa kita bukan harus ya, lebih ke arah kita rekomen untuk menjadikan satu proyek-proyek ini menjadi suatu program misalnya gitu. Dan mungkin secara cost lebih slimmer, terus habis itu secara resources juga obviously lebih sedikit yang digunakan, tapi dengan tujuan yang sama dan mendapatkan goal yang sama. Gitu aja sih mungkin dari saya. Oke, terima kasih Mbak Susan. Mbak Maya ada mau ditambahkan? Ya, untuk proyek menjadi program kan kita memang perlu lihat apakah ada benefit yang lebih yang dihasilkan kalau ini menjadi program kan. Ya. Selama itu ada dan that's fine. Kedua, what are the obstacles gitu ya dari handle stakeholders, which is mungkin Ibu juga mungkin mengalami di company sekarang yang mungkin stakeholders kan namanya punya opini yang berbeda ya, apalagi kalau yang high interest dan high authority gitu. Jadi yang satu mungkin pengennya begini, yang satu pengennya begini, that's common, that's fine. Mungkin yang kami biasa lakukan adalah untuk understand kemauannya beliau-beliau dan at the same time mungkin yang correct time kita satukan mereka dalam satu konteks discussion untuk nemuin win-win solution sih itu, karena kalau enggak kita yang nge-lead project-nya jadi bingung kan, jadi mau ke kanan atau ke kiri gitu. Jadi memang harus cari right time untuk ketemukan beliau-beliau gitu loh, untuk ngobrol, untuk oke, kita jadinya mau kemana. Ya. Itu sih Bu, hopefully menjawab Bu. Iya, oke. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Silvi. Thank you Bu Silvi. Oke. Izin kita lanjut lagi. Pak Al Ghazali, silakan Pak Al. Mungkin bisa dicari juga Pak Al Ghazali dari mana kan, karena belum banyak yang tahu juga nih.
Ya, Al-Ghazali. Bu, tadi susah nggak sih Bu tadi yang jadi apa? Portfolio project, jadi banyak project. Nah, untuk ini kan untuk memprioritaskannya ini penting jadinya. Prioritize karena ternyata seperti Kodak itu punya project untuk digitalisasi dulu awalnya, tapi karena prioritasnya lemah, salah, sehingga disikat sama Canon, mati dia. Ya. Sepertinya juga Nokia itu dia bilang CEO-nya bilang I didn't do something wrong but we fail, we die. Itu there's a lot of project, maybe hundreds project, tapi kalau prioritasnya salah, sehingga udah obsolete pada waktunya nantinya gitu. Iya kan? Nah, itu jadi penting untuk prioritize of the project. Yang mau saya tanya, Pak, yang di mana Zurich tadi banyak project ketemu para PM collecting the project information. Kriteria prioritize-nya apa gitu? Oke, ya. Udah itu aja, makasih. Ditangkap. Terima kasih Pak Al-Ghazali. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya dalam proses prioritisasi proyek itu kriteria apa aja sih yang digunakan? Ya, soalnya sekarang juga kan eranya the past century is the improvement productivity in the next-nya itu udah changing. Ya. Ya, dan itu part of the criteria menurut saya. Jadi kalau you punya lebih konkret kriterianya, saya pengen tahu aja. Makasih Pak Akbar. Sama-sama Pak Al, terima kasih. Bu Maya silakan. Karena tadi langsung mengarah ke Mbak Maya. Iya, baik. Jadi kalau kriteria project selections yang kita prioritize itu kita sebutnya ada weightage-nya juga nih Pak Al gitu ya. Misalnya pertama gitu ya, growth-nya terhadap company bagaimana gitu loh. Value-nya terhadap company apa, itu yang kita menjadi weightage-nya jadi besar. Kalau value-nya lebih besar. Kedua, secara timeline. Kalau mereka misalnya functions mengexpect bahwa saya maunya ini jalan sekarang, berarti itu kan sesuatu yang urgent. Itu akan ada weightage-nya berbeda dibanding nanti dia bilang, oke, saya mau ini kurang lebih saya mau achieve ini 6 bulan lagi. Itu weightage-nya akan beda juga gitu. Ketiga adalah dari sisi kita lihat resources-nya yang mungkin akan terlibat di dalam situ sih gitu. Jadi ada kriteria yang pertama aja ada tipikalnya. Jadi kalau misalnya selain resources tadi ya, value-nya sendiri kita ada beberapa kategori Pak Al. Jadi misalnya itu growth, ada juga yang customer centricity. Ini project termasuk specifications yang mana sih? Apakah ini project ngedrive bisnis, apakah ini lebih fokus ke service, apakah ini lebih ke enhancement, itu ada weightage-nya sendiri-sendiri juga. Nah, at the end of the process, itu kita ada scoring. Nah, scoring inilah yang kita urutkan dari besar ke kecil. Tapi again ya, Bapak Ibu, ini adalah proposal dari PMO. At the end, keputusannya tetap kita sebutnya kita ada meeting monthly dengan para manajemen yang terlibat di area project governance gitu. Beliau-beliau yang akhirnya memutuskan. Meskipun jadi contohnya ternyata ada urutan 1 sampai 10 contoh aja ya Bapak Ibu. Ternyata ada menurut beliau yang project yang nomor 6 itu ternyata diidentifikasi lebih strategik dan memberikan value lebih besar dibanding project ini. Dan it's gonna be literally decision dari manajemen. Dari PMO propose usulan gitu. Dibanding kita ya udah silahkan manajemen untuk pilih, enggak sih, kita propose something gitu. Itu mudah-mudahan menjawab Pak Al. Terima kasih Mbak Maya. Mbak Susan ada mau yang ditambahkan? Paling kalau dari aku cuma satu note ya, exactly yang Mbak Maya bilang, dan itu makanya kenapa setiap project kita ada business case gitu. Karena dari situ dia juga akan kelihatan tuh growth opportunity-nya gimana, terus habis itu kira-kira profit untuk si
company-nya itu di bagian mananya, apakah lebih ke arah efisiensi, apakah lebih ke arah income or something like that gitu. Oke, siap. Terima kasih. Karena keterbatasan waktu, saya terpaksa mohon maaf teman-teman semua, saya akan ambil pertanyaan terakhir. Untuk Pak Helios, ini pertanyaannya sebenarnya sudah dibahas tadi di awal. Mungkin nanti ada rekamannya, Pak Helios bisa lihat ya. Izin Pak. Saya ingin tanyakan ini dari Michael Yang, bagaimana sih Mbak Maya dan Mbak Susan mengukur kesuksesan proyek di industri asuransi, dan jadi indikator kinerja utama apa sih yang digunakan untuk melacak progres dari program itu? Mungkin itu, silakan siapa duluan yang mau coba tackle? Saya coba dulu deh. Oke, silakan. Nah, ini sebenarnya berhubungan sekali dengan yang tadi barusan saya bilang, business case. Jadi business case itu kan dibikinnya at the beginning of the project. Nah, at the end itu kayak rapotannya lah gitu. Dilihat nih, kita against yang business case apa yang di value-value apa yang tadinya kita pikir akan mendapatkan kita akan dapatkan waktu kita implementasi project ini. Baik itu bisa berupa percentage efisiensi or even NBV value or anything gitu. Nah, itulah yang kita lebih ke arah ada semacam benefit tracking di belakangnya, dan itu nggak cuman sekali doang ya, tapi itu bisa periode waktunya yang kita setujuin lah bareng-bareng dengan bisnis juga, bisa dalam over a year kita lihat kira-kira gimana, misalnya apalagi kalau ROI-nya kita pikir oke, dalam 6 bulan ini ROI, nah bener nggak gitu. Nah itulah yang juga bisa mengukur keberhasilan suatu proyek. Oke, terima kasih Mbak Susan. Mbak Maya ada mau ditambahkan? Iya, kalau di perusahaan yang saya pernah experience ya di insurance juga kan, itu depends on kan kalau misalnya PM, for sure as a PM kita misalnya perlu ada on time, on budget gitu kan, on scope gitu. Tapi ada somehow kondisi yang beyond kita punya kontrol gitu. Jadi kalau KPI kami gitu, jadi tergantung objektivitas dari proyeknya itu sendiri. So pas closing kita literally compare, tercapai semua nggak yang kriteria sukses kriteria project itu tercapai semua dan enggak. Once itu tercapai, then it's become the final lah gitu. Itu sih. Oke, siap. Terima kasih banyak. Untuk ini kita tutup dulu Q&A session-nya, Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Susan dan Mbak Maya atas waktunya dan kesempatannya untuk berdiskusi yang insightful banget ini. Semoga bermanfaat, membawa manfaat bagi kita semua. Untuk kesimpulan saya biar nanti Mas Aditya mungkin yang akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mbak Susan dan Mbak Maya. Saya lempar kembali sesinya ke Mas Aditya Wicaksana. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Akbar untuk memimpin acara untuk sharing discussion pada pagi hari ini. Terima kasih juga Mbak Susan dan Mbak Maya untuk sharing sessionnya di meeting pada pagi hari ini. Untuk agenda selanjutnya, kita itu akan ada penyerahan sertifikat dari pembicara, penyerahan sertifikat ke pembicara untuk Mbak Maya dan juga Mbak Susan. Mungkin Mas Fitro mungkin bisa di-share sedikit. Mau yang mana dulu, Mas? Oke. Kita foto dulu kali ya. Ini sebentar, ini Mbak. Oke, kita foto dalam hitungan 1, 2, 3.
Terima kasih. Selanjutnya, sertifikasi untuk Mbak Maya yang sudah memaparkan terkait dengan meeting point pada pagi hari ini. Mbak Mayanya hilang sebentar. Belum muncul di saya. Besok kamu sarapan apa ya, Gil? Ya, kedua sama kakak ya. Jangan telat makan ya, itu pusing lagi. Oke. Kita foto ya. Namanya 1, 2, 3. Oh. Oke. Terima kasih Mbak Maya dan juga Mbak Susan. Oke, agenda selanjutnya itu kita ada sharing sedikit mengenai PMO Indonesian Award. Mas Ape. Halo, pagi Mas Ape. Ya, pagi. Ya. Pagi Mas Awe. Suaraku udah kedengaran. Aman. Cukup kedengar, Mas. Mungkin bisa di-sharing sedikit nih, Mas, terkait dengan inisiatif atau event gedenya PMOP ya, yaitu PMO Indonesian Award. Baik. Mungkin sesinya saya serahkan ke Mas Ape ya. Oke. Terima kasih Mas Awe, Mas Hadid. Kebetulan nasibnya kita punya nama yang mirip, jadi kita dipanggilnya Ape dan Awe ya. Sebelumnya, selamat pagi semuanya rekan-rekan value drivers. Selamat pagi Mbak Susan, selamat pagi Mbak Maya, Mas Akbar, dan rekan-rekan profesional lainnya. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan share sedikit mengenai PMO Indonesia Awards. Aku boleh di open screen sharingnya, Mas Fitro? Saya bisa share. Oke, silakan Mas. Oke. Ya, apakah screen aku sudah kelihatan, Bapak Ibu? Ya, mudah-mudahan sudah kelihatan ya screen aku ya. Aman. Oke. Bapak Ibu, jadi sebagaimana yang sudah di-mention sama Mas Awe, jadi saya akan mencoba update mengenai progres dari PMO Indonesia Awards 2023. Nah, sebenarnya idenya adalah PMO Indonesia Awards itu apa, nanti aku akan jelaskan di slide berikutnya. Poinnya adalah sebenarnya kita mengajak rekan-rekan semua profesional dalam field PMO itu untuk direcognize secara global dan menjadi the best PMO in Indonesia. Oke. Next, PMO Indonesia Awards adalah award PMO terbesar di Indonesia, gitu ya. Jadi PMO Indonesia Awards adalah kompetisi yang dilakukan setiap tahunnya yang diorganize oleh PMO Profesional Indonesia in collaboration with PMO Global Alliance untuk mengidentifikasi dan merecognize the best PMO yang memberikan dampak dan positif impact untuk bisnis melalui involvement mereka dan support mereka terhadap strategic inisiatif suatu organisasi. Nah, yang perlu di-emphasize di sini yaitu adalah pemenang dari PMO Indonesia Awards 2023 akan automatically merepresent Indonesia to compete in PMO Global Awards 2024 berarti ya. Oke, next. Terus kenapa PMO kita harus kita ikutkan di dalam ajang PMO Indonesia Awards? Yang pertama, bisa punya kesempatan untuk menjadi representatif dari Indonesia di ajang PMO Global Awards. Yang kedua adalah sebenarnya nanti PMO rekan-rekan semua akan dievaluasi baik oleh lokal maupun international judges. Yang semuanya kita shortlist itu adalah qualified PMO or project management atau agile practitioners itu yang benar-benar profesional. Berikutnya adalah sebagai sarana benchmarking. Jadi
Jadi rekan-rekan semua bisa melakukan benchmarking dari satu PMO ke PMO lainnya gitu ya, sehingga kita bisa mengambil positive points. Mungkin ada positive point yang bisa kita ambil dari satu PMO yang bisa kita implementasikan di PMO kita gitu ya. Dan kita juga bisa lihat beberapa insight yang bisa kita dapatkan dari PMO-PMO lainnya. Berikutnya adalah untuk mendapatkan exposure di dalam global community gitu ya. Ya tentunya kita selain bekerja, kita pengen punya yang namanya sense of pride gitu ya. Jadi itu sebenarnya biar rekan-rekan di PMO juga punya sense of pride dan men-celebrate journey dari PMO rekan-rekan sekalian. Terus mungkin the last but not least ya untuk membangun reputasi lokal maupun global, baik untuk organisasi dan sebenarnya secara khusus juga membangun reputasi secara individual gitu ya. Oke, lalu apa yang di-expect untuk deliver gitu ya? Kalau saya mau ikutan, terus apa aja sih kira-kira evaluation kriteria yang akan dinilai gitu ya, yang menjadi the best PMO in Indonesia gitu. Yang pertama adalah PMO Journey. Jadi PMO Journey adalah sebenarnya kita akan menggambarkan gitu ya PMO dari mulai establish sampai dengan sekarang itu step-nya seperti apa, strateginya bagaimana, konsistensinya bagaimana, dan adaptability-nya terhadap trends atau terhadap kebutuhan dari organisasi seperti apa. Dan terkait juga dengan leadership, how the leadership help the PMO become what is today. Poin yang kedua adalah mengenai client services gitu ya. Jadi PMO as a service provider, jadi kita di sini mendeliver atau menggambarkan kira-kira set of service ya PMO di organisasi kita itu seperti apa. Ya, apa yang kita berikan, service apa yang kita berikan, baik itu ke clients atau stakeholders, dan bagaimana sebaik apa sih service-service yang kita berikan, dan bagaimana keseluruhan atau kesinambungan dari beberapa service tersebut itu dapat mengaddress organizational expectations gitu ya. Terus yang ketiga, poin yang ketiga adalah best practices. Jadi ini kurang lebih adalah menggambarkan nih dalam men-shaping PMO kita kira-kira apa metode atau frameworks atau teknik gitu ya yang align dengan global best practice, atau bahkan teman-teman punya your own best practices yang bisa di-share ke teman-teman di luar PMO-PMO yang lainnya, sehingga teman-teman yang lainnya juga bisa belajar ya. Dan memastikan bagaimana PMO itu secara regular, secara continuously itu mengimprove masing-masing service-nya. Nah, seperti yang kita lihat, ini ada weighting-nya. Jadi, in total weighting-nya adalah 100%. Untuk PMO Journey, weight-nya adalah 20%. Client service itu adalah 15%. Best practice adalah 15%. Oke? Dan berikutnya ada terkait dengan innovations. Jadi ini kita melihat bagaimana PMO kita menggunakan inovasi untuk dealing with challenges. Sebagai contoh misalnya melakukan digitalisasi, itu mungkin salah satu bentuk inovasi yang bisa dilakukan PMO gitu ya. Terus kita bisa lihat, jadi dari awal sampai dengan sekarang itu inovasi yang dilakukan sudah sejauh mana, sudah apa, impact-nya apa. Apakah impact-nya itu memberikan impact yang efektif atau tidak gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu dengan bobot 15%. Lalu di poin kelima adalah mengenai community gitu ya. Tentunya kita percaya bahwa sharing is caring gitu ya. Jadi salah satu platform untuk masing-masing PMO kita memastikan bahwa selain memberikan dampak juga untuk organisasi, apakah PMO Bapak Ibu itu engage di project management atau PMO community within the organizations. Jadi bagaimana teman-teman juga berkontribusi baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, terus habis itu berikutnya yang terakhir adalah value generations. Jadi apa sih impact, poinnya adalah apa sih impact yang diberikan dari PMO kepada customers, stakeholders maupun organizations. Dan ini juga mengevaluasi bagaimana culture di organisasi dan maturity dari PMO itu berubah dari tahun ke tahun gitu ya. Jadi ini kita juga bisa melihat bagaimana PMO itu encourage C-level atau senior management untuk mendapatkan sponsorship. Nah, di sini dapat dilihat weighting-nya adalah masing-masing, yang innovations adalah 15%, community adalah 10%, yang value generations adalah 25%. Ini kurang lebih adalah
gambarannya. Jadi ada PMO journey, ada client service, ada best practice, ada innovations, ada community, dan ada value generations. Oke. Nah, ini adalah expected timeline untuk PMO Indonesia Awards 2023. Jadi submissions-nya akan kita buka di tanggal 15 Maret sampai dengan 31 Mei. Nanti Bapak Ibu bisa follow baik Instagram maupun LinkedIn-nya PMO Profesional Indonesia untuk mendapatkan update lebih lanjutnya. Nah, sebelum ke situ, sebelum 15, kita juga membuka Bapak Ibu yang masih punya hesitations mengenai PMO Indonesia Awards, aduh mau ikut nggak ya? Ikut tapi gimana ya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung reach one of our organizer. Kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya, kira-kira apa yang perlu ditanyakan, apa yang perlu di deep dive, itu kita bisa ngobrol-ngobrol dulu sebelum Bapak Ibu memutuskan untuk submissions. Yang pertama itu, yang kedua adalah fase evaluations. Fase evaluations akan kita mulai di tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 30 September. Nah, harapannya celebrations itu bisa kita lakukan di November karena biasanya akhir tahun itu udah ada Natal, takutnya ada tahun baru, udah pada nge-set cuti dan lain sebagainya. Jadi ekspektasinya kita bisa lakukan di November 2023. Oke, so the last but not least, mungkin poin yang bisa aku tambahkan adalah pertama adalah don't hold back, take the first step and give it your all. It might be you are the PMO of the year 2023. Mungkin sekian. Over to you, Mas Fitro. Thank you. Ya, Terima Mas Awe, kasih. silakan. Ya, terima kasih Mas Adit atas pemaparannya mengenai PMO Indonesian Award ya. Jadi kalau bisa dilihat PMO Indonesian Award itu baru akan dibuka di tanggal 15 Maret, which is itu di hari Rabu ya. Itu submission-nya udah mulai bisa didaftar ya. Ya mungkin saya mau sharing aja sih ini, nambahin sedikit dari yang pengen disampaikan sama Mas Ape. PMO Indonesian Award ini sudah bukan yang pertama kali diadakan di tahun ini. Kita sempat di tahun lalu itu kita juga sempat ada beberapa kandidat dan yang mewakili Indonesia untuk PMO Global Award di tahun ini itu dari PT Pertamina. Gitu. Mungkin dari PT Aksa Mandiri dengan Mbak Susan mungkin ingin mendaftarkan, monggo Mbak. Kalau misalnya pengen diskusi lebih lanjut dengan kita juga bisa Mbak. Atau mungkin dengan Mbak Maya. Siap. Juga feel free Mbak kalau misalnya ingin mendaftarkan PT Zurich Indonesia. Gitu. Thank you. Oke, ini sebelum saya tutup, saya mau coba summary sedikit ya terkait dengan sharing session yang dilakukan di pagi hari ini yang oleh Mbak Maya dan juga Mbak Susan yang sangat luar biasa. Ini kalau saya simpulkan adalah pertama, PMO di setiap company itu berbeda meskipun di industri yang sama karena strateginya berbeda, objektifnya berbeda, dan experience-nya berbeda sehingga pendekatannya untuk setiap project, program ataupun activity-nya pun juga akan berbeda. Dan agile of working saat ini menjadi salah satu the biggest challenges ya di setiap proses lini industri saat ini, sehingga proses alignment mengenai apa agile itu sendiri menjadi satu tantangan agar objektif ataupun strategi dari organisasi tersebut dapat tercapai. Dan salah satu tugas PMO adalah connecting the dots dengan berbagai stakeholder agar tujuan dan organisasi itu bisa terpenuhi atau tercapai. Oleh sebab itu, PMOP hadir untuk memberikan value terhadap organisasi ataupun juga company. Mungkin sebelum kita tutup di meeting point pada pagi hari ini, mungkin kita bisa foto bersama ya. Bagi teman-teman yang belum menyalakan videonya, mungkin bisa mengaktifkan videonya terlebih dahulu.
biar bisa di capture oleh organizer PMOP. Mungkin dari Mas Fitro atau Mas Davan mungkin bisa capture, Mas. Ini ada 54 ya. Wih. Oke. Mungkin dibantu sama Mas Fitro ya, Mas Adi. Oke. Oke, HP. Oke. Ini masih pada nyalain kamera nih. Ya. Untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera, mungkin bisa mengaktifkan kameranya dulu sebentar. Mas Fitro, aba-aba ya, supaya kita bisa ambil gaya nih. Oke, guys. Bentar ya. Dari saya deh kalau nggak. Oke, dari saya lebih cepat. Oke. Halaman 1. Oke. 2, 3. Oke. Izin halaman 2. Oke, 1, 2. Halaman 3. 1, 2. Oke, siap. Aman. Silakan Mas Awe. Oke. Dan sesuai dengan foto bersama pada siang hari ini, maka berakhir juga sesi meeting point pada siang hari ini. Bagi teman-teman yang mungkin belum mengisi link absen, bisa mengisi link absen di kolom chat ya. Dari saya, Aditya Wicaksana, pamit undur diri. Terima kasih atas rekan-rekan valued drivers yang sudah mengikuti meeting point dari pagi hari ini hingga siang saat ini. Terima kasih, saya pamit undur diri. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, thank you, Mas Al. Thank you, Mas Luis. Ya, terima kasih. Thank you, Pak izin. Terima kasih. Silvi, terima kasih. Izin Mas Akbar. Ya, Mbak Susan, makasih banyak yo. Yuk, makasih. Ntar aku WhatsApp. Sip. Oke, izin saya end ya ininya. Ya, terima kasih Mbak Susan, Mas Akbar. Terima kasih.